Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Yanggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai lembaga swadaya masyarakatnya itu sendiri. Lembaga swadaya masyarakat adalah suatu lembaga maupun organisasi yang mana terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari warga masyarakat dan harus sukarela atau atas inisiatif sendiri untuk kegiatan tertentu, serta berfokus kepada tujuan kemasyarakatan itu sendiri. LSM senantiasa berfokus demi menaikkan tarif hidup serta kesejahteraan masyarakat yang memerlukan LSM. LSM berasal dari niatan hati nurani dan bukan dari paksaan oknum tertentu demi tujuan kemanusiaan. Ciri-ciri LSM. 1. LSM bukan merupakan organisasi yang berasal dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Kedua, seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ketiga, seluruh kegiatan dan aktivitas yang diselenggarakan oleh LSM semata-mata bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi bagi anggota-anggota LSM tersebut. Dan yang keempat, LSM mempunyai dasar hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Jenis-jenis lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi mitra pemerintah. LSM, organisasi mitra pemerintah, merupakan organisasi non-pemerintahan yang menjalankan kegiatan dengan bekerja secara bersama-sama dengan pemerintah. Bentuk dari organisasi ini adalah lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Dana yang digunakan bisa berasal dari pemerintah atau dari lembaga donor lainnya. Dan peran pemerintah dan LSM di sini saling bantu-membantu, seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain. LSM melakukan identifikasi di lapangan dengan real dan terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah atau lembaga donor lainnya memberikan dana dan teknis pelaksanaan kepada LSM tersebut. Contohnya, LSM ini adalah Lembaga Pangan Independen atau LPI yang bisa menyalurkan pupuk dan benih kepada petani di Indonesia. Yang kedua adalah organisasi donor. Organisasi ini adalah organisasi non-pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan dukungan secara finansial maupun yang berkaitan dengan tarif kegiatan donor bagi orang lainnya. Bentuk organisasi donor ini yaitu fungsinya sebagai lembaga donor. LSM dimungkinkan untuk diberi kepercayaan oleh masyarakat mengemban tugas tertentu, seperti tempat penggalangan dana untuk korban bencana alam, penggalangan dana dan sembako, juga lain sebagainya. Dalam fungsi ini, mungkin saja LSM melakukan kesalahan-kesalahan atau penyelewengan. Disinilah dituntut tanggung jawab dan juga transparansi LSM dalam melakukan tugasnya. Contoh LSM ini adalah seperti LSM Lembaga Pundi Amal, Tali Kasih Indonesia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi profesional. LSM ini berupa organisasi yang bersifat non-pemerintahan
untuk menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada kecakapan serta kemampuan profesional dalam bidang tertentu. Contohnya, ornop kesehatan, ornop jurnalisme, ornop pendidikan, hingga bantuan hukum. Bentuk organisasi profesional. Lembaga profesional yang bekerja berdasarkan suatu isu berkaitan dengan profesi tertentu, seperti yang tadi saya jelaskan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Juga, lembaga ini mempunyai andil yang besar dalam mengusut dan juga menginvestigasi kasus-kasus yang berkaitan tentang suatu permasalahan. Contohnya, ketika kasus pembunuhan aktivis Munir, dibentuk sebuah LSM yang bertujuan mencari fakta tentang kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian, LSM ini diubah fungsinya oleh pemerintah sehingga menjadi sebuah organisasi independen yang biayanya ditanggung pemerintah. Contohnya adalah LSM Peduli Rakyat Lapindo atau PRL yang dengan sukarela membantu korban bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo dengan menggalangkan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat korban bencana Lapindo. Organisasi oposisi. Organisasi ini adalah organisasi terakhir yang saya sebutkan, organisasi non-pemerintah yang menjelaskan kegiatan atau aktivitasnya dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak memberikan kritik, saran, dan pengawasan untuk berlangsungnya kegiatan pemerintah dengan baik. Bentuk organisasi oposisi. Lembaga oposisi yang menjadi oposisi pemerintahan dan mengkritik kebijakan pemerintah dan menjalankan program berdasarkan kritik tersebut atau alternatif lainnya. LSM semacam ini bisa kita ambil contoh seperti Indonesia Corporation Watch yang bisa menginvestigasi dan mengkritik kasus-kasus korupsi yang dilakukan baik oleh birokrat maupun anggota legislatif, yaitu DPR. Fungsi LSM ini sendiri adalah 1. Sebagai wabah atau penampung untuk memproses, mengelola, serta melakukan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, khususnya pada bagian yang sering tidak dilihat oleh pemerintah. Kedua, sebagai pemelihara suasana yang kondusif bagi lingkungan masyarakat. 3. Sebagai penyemangat dalam menumbuh kembangkan masyarakat dalam bidang pembangunan. 4. Sebagai pengawasan, melaksanakan dan memotivator hasil pembangunan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat. Contoh-contoh LSM yang ada di Indonesia yaitu YLBHI, Lembaga Swadaya Masyarakat yang pertama, yaitu kependekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. LSM ini membantu para korban tindak kekerasan dan orang-orang yang dianggap telah hilang. Ketiga, LSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat merupakan LSM yang bertujuan untuk memberikan bantuan advokasi maupun studi terkaitnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah PBHI, yaitu kependekan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia, merupakan
salah satu contoh LSM yang ada di Indonesia, di mana berfokus pada pemberian bantuan hukum bagi yang mengalami kekerasan atau korban dari tindak kejahatan tersebut. Sekian penjelasan tentang LSM dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.